Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, amin. Bapak Ibu Saudara, tadi lagu pujian bilang begini loh. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Tapi kita nyanyinya kok kayak orang gak yakin dengan kata-kata pujian tadi. Orang yang tahu arti pujian ini pasti akan tersenyum. Kenapa dia tersenyum? Karena dia tahu masalah boleh datang dalam hidup kita. Tapi kita punya Tuhan yang menang atas segala persoalan. Kecuali kita merasa bahwa kita gak punya Tuhan, dan kita tidak yakin masa depan itu sungguh ada sebagaimana janji firman Tuhan. Kalau kita berkata sebab dia hidup, ada hari esok, ku tak khawatir, dapur gak ngebul, gitu dong. Karena kita gak usah khawatir, karena Tuhan kita sanggup mencukupi apa yang menjadi keperluan kita. Amin. Kecuali kita nggak percaya, kita ragu dengan Allah kita, kita menjadi pengikut-pengikut Kristus yang ya sekedar mengikut aja. Tuhan sedang tidak mencari followers, amin. Tuhan sedang mencari murid. Followers dan murid itu beda. Kalau pengikut ngikut aja, ikut-ikutan. Tapi kalau murid enggak. Dia belajar seperti apa kemauan gurunya, dia belajar apa keinginan gurunya, dia tahu kapan gurunya mau. Itu seorang murid. Jangan menjadi followers, jadilah seorang murid. Amin. Nah, kalau kita menjadi seorang murid, malam hari ini kita mau belajar sama-sama firman Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan saya ambil dari kitabnya Samuel. Saya kutip dulu ya Sam. 1 Samuel pasal 30. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan dengan judul Siklak terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ayat 1, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ayat 3, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail serta istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ada satu peristiwa yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita membaca tadi bagaimana orang menangis bahkan sampai gak kuat lagi menangis. Artinya udah habis air matanya. Ada satu kesedihan yang sangat luar biasa yang dialami Daud bersama dengan para prajurit-prajuritnya pada waktu itu. Daud sangat terjepit, kata ayat 6.
Daud sangat terjepit karena rakyatnya, karena kesedihan yang dia alami. Orang kalau lagi sedih, kamu mau hibur apa aja nggak bisa. Susah. Makin kita hibur, makin sedih. Orang kalau nangis, kita hibur makin nangis nggak? Makin nangis. Makin sedih. Apalagi dikasih dengar lagu yang sedih-sedih. Lagu-lagu yang melo. Makin sedih, makin mewek. Tidak hanya air mata yang keluar. Air dari hidung pun pasti keluar. Itu orang kalau lagi sedih. Nah, Bapak Ibu Saudara, keadaan ini dialami oleh Daud. Bukan hanya Daud, tetapi dialami oleh prajurit-prajurit yang ada bersama-sama dengan Daud. Kenapa? Karena tempat tinggal mereka terbakar. Tidak hanya terbakar, berarti harta benda seluruh apa yang mereka punya sudah ludes terbakar. Tidak hanya sampai di situ. Istri, anak-anaknya ditawan oleh orang-orang Amalek. Sama kesedihannya seperti apa yang Ayub alami. Cuman sayangnya Ayub lebih parah. Kenapa? Karena Ayub kehilangan segala-galanya. Tetapi apa? Istrinya bilang apa? Kamu masih percaya sama Tuhan? Tinggalkan Tuhanmu itu, kutukilah Tuhanmu dan matilah. Waduh. Bapak-bapak kalau punya istri ngomong kayak gitu gimana ya? Cukup sampai di sini kata bapaknya. Tapi lihat, orang-orang yang bangkit, orang-orang yang menang atas persoalan. Kita akan belajar malam hari ini tentang seorang Daud. Khotbah malam ini saya beri tema Become Bitter or Better. Kita mau menjadi orang yang menyedihkan atau orang yang ketika berhadapan dengan persoalan menjadi orang yang bangkit, orang yang melihat peluang di balik setiap masalah. Pilihan, keputusan ada di setiap kita. Tidak ada seorang manusia yang ada di dalam dunia ini, di bawah kolong langit ini yang tidak punya masalah. Semuanya punya masalah. Amin. Kalau ada yang tidak punya masalah di tempat ini, coba tunjuk tangan, saya pingin konsultasi. Kalau yang tidak punya masalah, apalagi masalah keuangan. Hari-hari ini, memasuki tahun 2023, sudah dikatakan bahwa tahun ini tahun yang sangat-sangat sulit. Tetapi dengar baik, seperti pujian tadi, Yesus Engkau juru selamatku, dalam tangan-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Apa yang lebih besar dari kasih setia Tuhan dalam hidup kita? Terkadang kita melihat masalah lebih besar daripada kasih setia Tuhan. Karena masalah udah nutupin kasih setia Tuhan. Karena kita melihat masalah itu lebih besar daripada Allah kita yang besar itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan, ayat 6, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Keadaan Daud sangat terjepit karena di dalam kesedihan itu para pengikutnya, orang-orang yang ada bareng-bareng dia, mereka semua sama-sama sedih. Tetapi yang lebih menyakitkan hati Daud adalah orang-orang yang selama ini dia bela, orang-orang yang selama ini dia kasih makan, ingin melempari dia, bahkan membunuh dia. Ini yang Daud hadapi. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa itu terjepit? Dalam bahasa Inggris, kata terjepit itu distress. Artinya stres yang sangat-sangat berat. Kalau kata terjepit, kalau saya bisa
Bayangkan seperti ini Bapak Ibu, kalau saudara pernah nonton film, ketika kita dikejar-kejar orang, kejar-kejar musuh, kita tibalah pada satu tebing yang curam. Kalau kita lompat di bawah jurang batu, kalau kita maju ada penjahat. Sama kayak bangsa Israel ketika mau melewati Laut Teberau. Di depan ada laut, di belakang ada tentara Mesir. Mereka ada dalam keadaan terjepit. Nah, dalam kondisi terjepit, kata firman Tuhan, apa yang Daud lakukan? Daud menguatkan kepercayaannya. Daud menguatkan kepercayaannya. Kata terjepit adalah satu kondisi yang tidak menguntungkan, melemahkan, terdesak, menghadirkan keputusasaan. Karena kalau sudah terjepit kita sudah bingung mau ngapain. Mau lawan, mati. Terpaksa nyerah. Tapi apa yang Daud lakukan? Daud menguatkan kepercayaannya. Dalam kondisi terjepit atau tertekan, apa yang harus dilakukan oleh kita? Kita semua pasti pernah berhadapan dengan persoalan. Amin. Tidak ada manusia yang tidak punya persoalan. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kita ada dalam posisi terjepit itu, apa yang kita lakukan? Kita melawan atau kita berserah sama Tuhan? Kita kuatkan kepercayaan kita. Banyak orang Kristen gagal. Kenapa? Karena ketika ada di situasi yang putus asa, ketika ada di suatu situasi yang sangat-sangat terjepit, maka dia mulai menyalahkan Tuhan. Tuhan, buat apa selama ini saya melayani Engkau? Buat apa selama ini saya rajin beribadah? Komsel di mana anak saya ikut? Disuruh pelayanan saya ikut. Tapi buat apa Tuhan? Semakin saya ikut Tuhan kok semakin banyak masalah. Dengar baik. Kalau kita memandang satu masalah dengan cara pandang negatif, maka negatiflah yang akan muncul. Tapi kalau kita memandang sesuatu masalah dengan cara pandang positif, maka positiflah yang akan terjadi. Tergantung cara pandang kita dalam memandang sebuah masalah. Kita melihat kondisi Daud. Dalam 1 Samuel 27 ayat 1 dan 2. Daud ini adalah seorang pelarian. Kenapa? Karena sering dikejar-kejar oleh Saul. Dia belum jadi raja Bapak Ibu Saudara. Dia masih dikejar-kejar Saul untuk dibunuh. Itu fakta pertama. Kemudian fakta kedua, Daud kehilangan tempat tinggal. Kita melihat bagaimana Bapak Ibu Saudara di berita-berita kalau ketemu dengan orang yang baru kebakaran, seperti apa sedihnya. Daud mengalami hal yang sama. Kemudian fakta ketiga, istri-istri dan anak-anaknya dijadikan tawanan. Kalau dijadikan tawanan, berarti Daud harus berperang lagi. Baru selesai berperang, harus berperang lagi. Masih dalam keadaan lemah. Dan fakta keempat, Daud tidak hanya menghadapi problem itu. Dikejar-kejar Saul, rumah dan harta bendanya dibakar. Istri dan anak-anaknya ditawan. Teman-temannya ingin membunuh Daud. Kalau kita diperhadapkan dengan persoalan ini, kira-kira apa yang kita lakukan? Pasti stres. Bukan cuma stres, stres berat. Berat dan berat banget. Bahkan kalau bisa milih Tuhan, udah deh. Saya udah stres, udah gak bisa, ambil aja cepet. Udah gak kuat. Kenapa? Karena terlalu berat buat saya. Tapi dalam kondisi terjepit dan tertekan, bahkan nyawanya terancam, Daud memutuskan untuk menguatkan kepercayaannya. Nah, kata menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan ini ditulis dalam bahasa Ibrani kasak, artinya makin kuat,
makin kuat. Artinya dia nguatin. Kita perlu ketika kita berhadapan dengan persoalan, kita ngomong sama diri kita. Tidak, aku percaya Tuhanku hebat. Aku percaya Tuhanku sanggup menolongku. Kalau kita mulai mengasihani diri, maka dengar baik Bapak Ibu Saudara. Imanmu akan semakin turun, down. Tapi ketika engkau sedang perkatakan apa yang menjadi janji Tuhan, ketika kita sedang berhadapan dengan persoalan, secara tidak langsung engkau sedang memerintahkan pikiranmu, jiwamu, bahkan imanmu untuk bangkit dari keterpurukan itu. Untuk bangkit dan percaya sama Tuhan. Menguatkan kepercayaanmu. Kita menjadi orang Kristen tidak hanya sekedar percaya, tapi kuatkan kepercayaan itu ketika kita berhadapan dengan persoalan. Jangan larut dalam persoalan. Bilang, makanya Daud ketika dia memuji Tuhan, terkadang kan dia bilang begini, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Dia perintahkan jiwanya. Ketika dia dalam keadaan gundah gulana, kata firman Tuhan, dia kuatkan jiwanya. Orang yang kuat, manusia yang kuat, akan terlihat ketika dia berhadapan dengan persoalan. Orang kuat tidak terlihat di gereja. Tidak akan pernah terlihat. Tidak akan pernah terlihat ketika dia lagi berkelimpahan. Nggak akan pernah terlihat. Tapi orang yang kuat akan terlihat ketika dia sedang mengalami problem. Itu akan terlihat. Mazmur 116 ayat 10. Mazmur Daud 116 ayat 10 bilang begini. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Artinya, dalam kondisi tertekan, dalam kondisi tertindas, Daud tetap percaya kepada Allah yang dia percayai. Bahwa Allah sanggup melepaskan dia. Dia yang berjanji akan menyertai, maka dia akan pasti menyertai. Dia yang berjanji tidak akan meninggalkan, pasti tidak akan meninggalkan. Tapi terkadang kita sebagai manusia nyerah dengan keadaan. Kenapa? Karena iman kita, iman situasional. Tahu iman situasional? Kalau lagi senang, wah senang banget berapi-api sama Tuhan. Tapi kalau lagi sedih, down imannya. Itu iman situasi, tergantung sikon. Kalau lagi baik, ayo berapi-api sama Tuhan. Tapi ketika Tuhan sentil dikit, kasih masalah dikit, mulai ngomel. Itu anak-anak, iman yang anak-anak. Jangan punya iman seperti anak-anak. Karena Tuhan gak akan nikah dengan orang yang masih anak-anak. Men? Kita sebagai gereja Tuhan lagi dipersiapkan untuk menyambut pengantin Allah kita. Yang manten itu gak ada yang anak-anak. Cuman di Indonesia yang sering terjadi. Masih sekolah. Mau gak mau harus dipaksa jadi manten. Ini sangat menjadikan Bapak Ibu Saudara. Ini masalah. Masalah bangsa. Banyak anak-anak kehilangan figur orang tua. Dan banyak orang tua juga kehilangan kasih sayang dari anak-anak. Ini masalah. Tapi apa yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan dengan persoalan? Kuatkan iman kita. Dalam Yosua 1 ayat 9, Tuhan mengingatkan Yosua. Firman Tuhan berkata begini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jika kita percaya ada penyertaan dan perkenanan Tuhan dalam hidup kita, maka tidak perlu khawatir akan setiap hal yang kita hadapi, karena ada jaminan dalam penyertaan Tuhan. Kecuali kita nggak pernah, Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang begini, kekristenan itu tidak sekedar agama. Kekristenan adalah pengalaman bersama dengan Tuhan. Menjadi orang Kristen, orang kadang berpikir jadi orang Kristen itu enak banget ya. Enak banget hidupnya kayak dia senang-senang. Belum tahu dia. Belum tahu. Orang Kristen itu banyak jatuh bangunnya. Lihat hidup Daud Bapak Ibu Saudara. Daud menjadi seorang yang kuat. Kenapa? Karena Daud ditempa oleh situasi. Oleh keadaan yang dia hadapi.
Mulai dari apa disepelekan dalam keluarga tidak diingat. Daud sebagai seorang anak yang dilupakan. Karena Daud orangnya mungkin ya enggak kekar-kekar banget kayak kakak-kakaknya. Sampai dilupakan pada waktu Samuel datang. Itu Daud. Kemudian Daud orang yang banyak mengalami ketidakadilan dalam hidupnya. Tetapi lihat Mazmurnya, lihat tulisan menceritakan tentang Daud seperti apa. Orang yang hatinya selalu melekat sama Tuhan. Daud bukan orang yang sempurna, Daud sama kayak kita. Punya darah, punya daging. Daud pun pernah mengalami jatuh dalam dosa. Karena dia masih manusia. Tidak ada seorang hamba Tuhan yang sempurna, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan pernah meletakkan imanmu dengan melihat seorang hamba Tuhan. Karena ketika kita meletakkan iman kita dan percaya kepada seorang hamba Tuhan, maka kita akan gagal. Letakkan imanmu kepada Allah, letakkan imanmu kepada Tuhan, supaya ketika engkau berhadapan dengan masalah, supaya ketika engkau berhadapan dengan persoalan, engkau tidak ninggalin Tuhan. Karena engkau tahu kepada siapa hatimu melekat. Daud menguatkan kepercayaannya ketika dia sedang terjepit. Tuhan, aku percaya. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, dia bertanya, dia mencari imam dan minta efod. Tanya sama Tuhan, apa yang akan kita lakukan? Tuhan, apa yang harus kami kerjakan? Apa yang harus kami lakukan? Apakah kami harus menyerang? Tuhan bilang pergi. Artinya ketika kita punya masalah, punya problem dalam hidup kita, yang pertama yang harus kita lakukan adalah cari Tuhan. Cari Tuhan, tersungkur kakimu, masuk kamarmu, jerit, nangis di hadapan Tuhan. Saya bisa berkata begini Bapak Ibu Saudara, karena saya begitu banyak mengalami persoalan. Dan kalau saya masih kuat sampai hari ini itu karena Tuhan. Saya bisa nangis, jerit, bahkan merasakan kepedihan yang dalam. Merasakan saat-saat terjepit, merasakan saat-saat tidak ada orang yang sanggup menolong. Merasakan saat-saat segala sesuatu menjauh. Seolah-olah hidup di bawah kutuk, seolah-olah hidup di bawah tidak ada penyertaan Tuhan. Tapi bagaimana saya harus bangkit dan nguatin? Enggak, aku percaya Tuhan gak seperti ini. Ada dalam pikiran-pikiran kita. No, ngapain sih ikut Tuhan? Ikut no, kayak teman-temanmu banyak yang mereka pada sukses. Ikut aja gaya-gaya mereka. Ngapain sih kamu ikut Tuhan? Ngapain sih kamu sungguh-sungguh sama Tuhan? Lihat hidup kamu. Ada pikiran-pikiran seperti itu. Dan kenyataan yang kita hadapi memang seperti itu. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kuatkan kepercayaanmu sama Tuhan. Kalau kita nggak nguatin kepercayaan kita sama Tuhan, maka kita pasti down. Ingat, kita pasti berhadapan dengan persoalan. Cuman kita nggak tahu kapan persoalan itu akan datang dalam diri kita. Sebesar apa persoalan itu akan datang. Daud menghadapi banyak masalah. Tetapi itulah yang membuat dia kuat. Jangan hindari masalah. Hadapi masalah. Banyak orang coba menyelesaikan persoalan dengan berdiam diri dan pergi keluar, cari ketenangan di luar. Tapi ketika kembali, masalah itu tidak akan pernah selesai. Kenapa? Karena tidak dibicarakan masalahnya. Karena tidak diselesaikan masalahnya. Sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita berhadapan dengan persoalan, terkadang duniawi kita yang lebih dulu muncul dibanding rohani kita. Kalau ketemu Natalan di gereja atau ada acara, oh shalom, shalom. Tapi coba kalau berhadapan dengan masalah, shalomnya hilang, haleluyanya hilang. Loh. Nah, apalagi emosi kalau udah gak tahan, kebun binatang mungkin bisa keluar. Bukan cabai tomat yang keluar, kebun binatang yang keluar. Kenapa? Karena kita tidak mampu menguasai diri. Salah satu buah kasih. Dan terakhir Tuhan bilang apa? Penguasaan diri.
Nggak ada gunanya 1 sampai dengan 8 kalau tidak ada yang terakhir. Terakhir itu merangkum segala-galanya. Terakhir itu merangkum semuanya. Karena dengan penguasaan diri kamu bisa mengasihi orang lain. Dengan penguasaan diri engkau bisa sabar. Dengan penguasaan diri engkau bisa setia. Orang gak setia kenapa? Karena gak mampu menguasai diri. Lihat yang molek-molek. Lihat yang cantik-cantik. Lihat yang ganteng-ganteng. Gak mampu kuasai diri. Akhirnya jatuh. Itu yang terjadi. Makanya buah roh itu, letaknya penguasaan diri itu ada di belakang. Karena dia merangkul semuanya. Nah, firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat 9 tadi begini. Ketika Yosua sedang kecut dan tawar hati, Tuhan bilang apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatin artinya kuatin imanmu, kuatin kepercayaan kita sama Tuhan. Kalau kita betul-betul kenal Tuhan, kita ginosko dengan Tuhan, kita melekat dengan Tuhan, maka kita nggak perlu ragu akan Tuhan. Tuhan bilang apa? Siapa yang manusia yang bisa menambah sehasta umurnya? Nggak ada. Orang yang sehat bisa dead tiba-tiba. Orang yang sakit-sakitan udah bertahun-tahun sakit tapi nggak mati-mati. Kalau Tuhan bilang enggak. Saya adalah orang yang pernah menghadapi kematian, Bapak Ibu Saudara. Bahkan saya sudah melihat malaikat maut itu akan menjemput untuk datang mengambil nyawa. Dan saya ingat waktu itu saya ada di antara sadar dan tidak sadar. Dan semua memang sudah diatur Tuhan pada waktu itu. Saya prosesnya cepat. Malamnya sekitar jam 1 buang-buang air. Dan tiba-tiba jatuh di kamar mandi. Jatuh di kamar mandi saya nggak tahu apa-apa. Saya sadar-sadar udah di tempat tidur. Dan saya udah kaku. Teman bilang kaku dan kamu udah nggak tahu. Dan saya ngerasain bagaimana itu proses menuju kematian Bapak Ibu Saudara. Nafas itu naik dari ujung kaki. Ujung kaki naik pelan-pelan. Mulai dingin. Ya, mulai dingin, mulai naik pelan-pelan. Nahan di sini. Tertahan di sini. Dan ketika nafas saya ada di sini, hamba Tuhan, kebetulan saya sakit di tempat teman saya yang orang tuanya hamba Tuhan. Kalau seandainya saya sakit di rumah tante saya pasti udah lewat. Saya pasti udah lewat. Tapi itulah kebaikan Tuhan. Saya diizinkan sakit pada saat itu. Ini gara-gara kacang merah. Kayak Esau. Gara-gara kacang merah. Kan sebenarnya saya tuh gak kuat dengan kacang merah karena gasnya kan. Nah, saya punya penyakit MAH. Ya maklumlah orang Manado namanya makanan enak. Apalagi udah dicampur dengan kaki babi. Wah, kuahnya agak kental-kental gitu loh, Cihelen. Rasa bawangnya enak banget. Waduh. Langsung pada lapar. Jadi makan pada waktu itu dan ya tiba-tiba buang-buang air dan sehingga cerita ketika nafas saya sudah di sini Bapak Ibu Saudara, hamba Tuhan ini berdoa, Tuhan, saya dengar meskipun saya nggak bisa bereaksi, orang saya udah kaku, dia dengar Tuhan, jangan ambil dia saat ini, masih banyak hal yang harus dia kerjakan, tolong Tuhan. Dia bikin tawar-menawar dengan Tuhan. Jangan ambil saat ini. Terus dia ambil minyak. Dia ambil minyak, dia berdoa. Terus dia urapin di sini. Pada saat tangannya menyentuh jidat saya, maka saya merasakan ada sengatan kayak arus yang hangat bangetlah mulai turun. Turun. Sampai ke ujung kaki. Pada saat sampai ke ujung kaki saya bergerak, mereka langsung bopong. Langsung bopong, panggil angkot, masukin ke angkot, langsung cabut ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, saya diguyur, bukan diguyur hujan. Saya diguyur dengan cairan. 10 botol langsung habis. Infus. Dokter bilang karena nyari nadi saya udah gak ketemu. Semuanya udah tenggelam.
di tangan kiri kanan, di kaki kiri juga nggak ketemu. Cuman di kaki kanan masih ketemu. Itu pun memang dipaksa-paksa supaya dipukul-pukul sampai kayak ini. Dokter bilang apa? Terlambat sedikit ini orang lewat. Terlambat sedikit orang yang lewat. Dan saya saat itu ada di ICU, bukan di ICU, di UGD. Banyak orang yang meninggal di kiri kanan saya, Bapak Ibu. Jadi bisa dibayangkan bagaimana roh maut ada di sekitar. Tapi kalau Tuhan bilang belum waktunya, belum waktunya. Kita perlu menguatkan kepercayaan kita. Bukan tangan Tuhan tidak kurang panjang, kata Tuhan, untuk menolong engkau. Dan bukan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi mari kita koreksi diri kita. Apa penyebab semuanya itu? Kalau kita sudah koreksi diri kita dan kita memang hidup benar dan Tuhan belum jawab doa kita, jangan nyalain Tuhan. Belum waktunya. Bisa saja ketika Tuhan jawab doa kita, kita jadi orang yang sombong. Amin. Bisa saja ketika Tuhan jawab doa kita, kita menjadi orang yang sombong dan seolah-olah ini karena saya, ini karena saya. Tapi ketika Tuhan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan, maka akan keluar dari bibir mulut kita adalah ucapan syukur. Thank you God. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Jadi kita perlu menguatkan kepercayaan kita. Seperti Daud. Bagaimana kita menguatkan kepercayaan kita? Yang pertama, percaya akan penyertaan Tuhan. Kenapa kita harus percaya penyertaan Tuhan? Allah kita namanya siapa? Engkau akan menamai dia Immanuel. Immanuel artinya apa? Allah beserta dengan kita. God with us. Nama Immanuel artinya God with us. Ini ditulis dengan bahasa Yunani meta yang mengandung pengertian dengan di antara atau di belakang. Artinya Tuhan ada bersama-sama di seluruh kehidupan kita. Mau ada di depan kita, di belakang kita, bersama dengan kita. Itu Allah Immanuel. Allah yang ada. Kemanapun kita melangkah, dia ada. Kemanapun kita pergi, dia ada. Artinya dia tahu persoalan kita. Dia tahu masalah kita. Dia tahu kita dalam keadaan terjepit. Dia tahu kita dalam keadaan tertekan. Dia tahu. Tapi yang dia tunggu, apa responmu? Apa respon kita ketika kita berhadapan dengan persoalan? Nguatin kepercayaan kita atau kita larut dalam persoalan kita? Firman Tuhan ketika sebelum Yesus naik ke surga, di dalam Matius 28 ayat 20 bilang apa? Aku menyertai kamu sampai besok, sampai lusa, sampai selama-lamanya, sampai kesudahan zaman. Sampai dunia ini berakhir, sampai Tuhan Yesus datang. Itu jaminan Tuhan. Jadi kita harus percaya. Yang pertama kita harus percaya penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Dia Immanuel. Dia yang berkata bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Itu Allah kita. Yang kedua, jangan tawar hati atau putus asa. Ya. Bagaimana kita nguatin kepercayaan kita? Yang kedua, jangan tawar hati atau putus asa. Tawar hati atau putus asa di masa kesesakan akan memperkecil kekuatan kita. Coba kita baca Amsal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat 10, firman Tuhan sama-sama kita baca dengan kencang 1, 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Makanya saya bilang tadi, orang yang kuat bukan ketika dia lagi sedang happy. Orang yang kuat ketika dia sedang menghadapi kesesakan. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari bilang begini, jika engkau putus asa dalam keadaan gawat,
maka engkau orang yang lemah. Jadi kita orang lemah, kata firman Tuhan. Kuatkan kepercayaan kita. Karena apa? Karena keputusasaan tidak akan membuat suatu keadaan dapat berubah. Namun dengan menguatkan hati, menguatkan kepercayaan, akan membangkitkan iman dan memberi ide atau solusi buat hidup kita. Kuatkan hati, sering kuatkan hati, kuatkan hati. Kita ingat cerita Yosua dan Kaleb. Bagaimana ketika Musa mengutus 12 orang pengintai. Dan apa kata 10 orang? Waduh, gawat. Kita nggak bisa nyerang. Di sana semua orangnya gede-gede banget. Hulk semua. Kita nggak mungkin ngalahin mereka. Maka ketika mendengar berita itu, seluruh pasukan Israel menjadi ciut dan tawar hati. Tetapi apa kata Yosua dan Kaleb? Enggak. Kita akan hadapi. Kalau Tuhan izinkan, kita pasti akan kalahkan orang-orang itu. Dan apa yang terjadi? Ketika diberikan kata-kata positif, maka akan keluar semangat. Akan bangkit kembali iman. Mereka dikuatkan kembali. Dan apa yang terjadi? Mereka bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Kita perlu menguatkan. Bukan hanya diri kita. Tapi ketika kita mampu menguatkan diri kita, menguatkan iman kita, maka kita bisa menjadi orang-orang yang menguatkan orang lain. Bagaimana kita bisa menguatkan orang lain sementara kita sendiri ketika berhadapan dengan persoalan menjadi orang yang keok duluan. Yang kalah duluan. Kita perlu membangun iman kita. Jadi yang kedua, jangan tawar hati. Daud adalah sosok pribadi yang sangat percaya akan penyertaan Tuhan. Sehingga ketika dia menghadapi situasi yang dapat membuat dia tawar hati, dia menguatkan kembali kepercayaannya dan juga menguatkan orang lain. Saat bangsa Israel berhadapan dengan Filistin, tahu kisah Goliat Bapak Ibu Saudara? Ketika Goliat mulai mempermalukan orang Israel dan Allah orang Israel, maka seluruh tentara Israel ciut dan tawar hati. Maka datanglah seorang yang mungkin kurus, kering, tidak diperhitungkan sebagai seorang tentara. Dia datang dengan gagah dan dia menghadap Saul. Terus dia kuatin orang-orang tentara-tentara Israel. Dia bilang, enggak. Siapa orang yang tidak bersunat itu yang menghina Allah tentara orang Israel? Itu Daud. Kemudian apa yang Daud lakukan? Daud ketika dia mau ingin bangun bait Allah, Daud tidak diizinkan. Tetapi Salomo yang diizinkan Tuhan. Tetapi apa yang dia bilang sama Salomo? Dia nasihatin Salomo. Supaya Salomo tetap kuat, tetap teguh di dalam imannya, tetap percaya sama Tuhan. Dan yang ketiga, ketika kita, bagaimana supaya kita bisa menguatkan iman kita? Yang ketiga, tetaplah tenang. Ketika kita berhadapan dengan persoalan, terkadang kita mulai gelisah. Udah mulai bingung cari solusi gimana. Akhirnya mumet di sini. Makanya banyak orang yang ya bukan saya yang bilang. Itu kenapa? Karena terlalu banyak memandang ke depan. Katanya kalau yang ngelihat di belakang itu, yang di belakang mulai ini, terlalu banyak memandang masa lalu. Jadi tetap tenang ketika berhadapan dengan persoalan. Amin. Yesaya 30 ayat 15b. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Amin. Jadi kita perlu tenang. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenanglah kau. Sekali lagi katakan, di saat badai bergelora, ku akan
namamu, dia Immanuel. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Kita perlu tenang. Kenapa kita perlu tenang? Karena ketika kita bersikap tenang dan tidak panik dalam menghadapi persoalan, karena dengan ketenangan kita dapat membuat keputusan yang bijak. Banyak hal yang terjadi kalau kita buat keputusan tergesa-gesa dengan emosi, maka hasilnya pasti tidak baik. Tuhan bilang apa? Tenang, jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Itu yang Tuhan mau. Jadi yang pertama, percaya akan penyertaan Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa menjadi orang-orang yang dapat menguatkan iman kita? Yang pertama, percaya akan penyertaan Tuhan. Yang kedua, jangan tawar hati. Dan yang ketiga, tetap tenang. Dalam 1 Petrus 4 ayat 7 firman Tuhan berkata, karena itu kuasai dirimu. Penguasaan diri lagi Bapak Ibu Saudara. Kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Keputusan yang baik dan benar lahir dari sebuah pergumulan dan doa dan akan mempengaruhi kekuatan iman kita. Yang keempat, mengubah mindset kita. Ubah pola pikir kita. Yang tadinya mungkin mengasihani diri ketika berhadapan dengan masalah. Udahlah, saya memang begini, mau apa lagi? Saya udah coba cari pertolongan sana sini, nggak bisa, ya mau diapain lagi? Ya udahlah Tuhan, aku nyerah. Ubah. Bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Bahkan di last minute, di menit-menit terakhir. Terkadang saya pernah mengalami Bapak Ibu Saudara. Ketika harus berhadapan dengan sebuah persoalan dan harus segera diselesaikan. Kok sepertinya pertolongan Tuhan gak datang-datang. Sudah berdoa, sudah berpuasa, kok pertolongan Tuhan gak datang-datang. Tapi di menit-menit terakhir, mungkin satu hari ada 24 jam. Di jam 23 menit ke 59 baru terjawab. Kita tidak bisa mendahului waktu Tuhan, amin. Kalau kita percaya penyertaan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang sanggup, maka ubah mindset kita. Bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup menolong kita. Daud membuat keputusan menguatkan kepercayaannya. Yusuf membuat keputusan untuk tidak dendam dan percaya kepada Allah ketika saudara-saudaranya menjual dia dan Tuhan angkat hidupnya. Abraham membuat keputusan lebih percaya kepada Allah ketimbang mempertahankan Ishak. Yosafat mengambil keputusan mencari Tuhan dan menyerukan Israel untuk berpuasa ketika mereka berhadapan dengan Bani Moab. Karena itu Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan dengan persoalan? Ketika kita berhadapan dengan kondisi terjepit, tertekan, putus asa. Lakukan yang pertama, percaya penyertaan Tuhan. Karena Dia adalah Allah Immanuel. Allah yang menyertai, bukan hanya untuk hari ini, tapi sampai kesudahan zaman. Yang kedua, jangan pernah putus asa. Jangan pernah tawar hati. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang ketiga, tetap tenang ketika berhadapan dengan masalah. Dan yang terakhir, ubah mindset kita. Ubah pola pikir kita. Amin firman Tuhan.